Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar pengajian dokter dan dokter gigi sejohor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita di pagi menjelang siang ini Allah kembali menghimpun kita di majelis ilmu ini. Tentunya tak hentinya kita memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Kita semua bisa berhadir. Mungkin ada di antara anggota kita yang dalam kondisi sakit, ada dalam kondisi keluar kota. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan yang di perjalanan sampai tujuannya dan berikan kesembuhan kepada keluarga besar pengajian ini yang dalam kondisi kurang sehat. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semua insyaallah tergolong dalam kelompok umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ajaran Islam, ajaran yang mendorong kita untuk menyadari betapa penting nilai kebersamaan dan jamaah. Makanya agama ini sejak dari awal itu bergerak dengan gerakan jemaah. Rasulullah SAW dari mulai dapat wahyu pertama kali, bukan Nabi simpan sendiri, pulang dalam kondisi takut, dia sampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan kepada istrinya Khadijah. Khadijah lah kemudian yang membawa Nabi kepada pamannya, seorang yang dianggap punya pengetahuan tentang agama-agama sebelumnya. Jadi dari awal Islam datang sudah bergerak dan tersebar dengan semangat jemaah. Walaupun di awal itu Nabi Muhammad dan istrinya masuk Islam, kemudian Ali bin Abi Thalib, anak-anak Nabi, sahabat Nabi, hingga saat ini umat Islam jumlahnya lebih dari 2 miliar. Ya. Dari kurang lebih 7 miliar lebih penduduk dunia. Karena dari itu salah satu poin penting yang diajarkan dalam Islam apa? Betapa Islam itu tak ada pembuktiannya kalau kita belum merasakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Nah, kalau kita bersaudara, maka hal yang paling dasar apa? Kita inginkan untuk saudara kita yang baik-baik seperti yang kita inginkan untuk diri kita masing-masing. Kita tak ingin yang buruk-buruk untuk diri kita, sebagaimana kita juga tak menginginkan yang buruk-buruk untuk saudara kita. Nah, semangat kebersamaan dan berjemaah inilah ini yang kemudian dalam bahasa agama disebut dengan konsep berjemaah. Maka kalau kita lihat, hampir dikatakan Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun agama di luar Islam yang menekankan tentang pentingnya berjemaah
sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Pertama, kalau kita lihat jemaah itu apa intinya? Ketika satu amal ibadah kita kerjakan dengan berjemaah, Allah siapkan ganjaran pahala berkali-kali lipat dibanding kalau kita kerjakan sendiri. Bukan tak boleh sholat sendiri, boleh. Tapi Nabi yang berkata, salatul jamaah afdalu min salatil fardi bisab'in wa isyrina darajah. Salat berjemaah lebih baik dibandingkan salat sendiri 27 derajat. Ini kan artinya apa? Amalan yang sama kita kerjakan, satu bersama-sama dengan saudara kita yang lain, satu lagi kita kerjakan sendiri, walaupun amalnya sama, takbiratul ihram sampai ke salam, tapi dengan berjemaah dapat 27 derajat dibanding kalau kita kerjakan sendiri. Berdoa, bisa saja berdoa untuk masing-masing, tapi Islamlah yang mengajarkan pada kita, ketika kau berdoa, jangan hanya kau minta yang baik untuk dirimu, tapi sertakan doa yang baik untuk saudaramu. Bayangkan, termasuk rukun solat baca Al-Fatihah. Di antara bacaan Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalaupun kita sholat sendiri, ibu-ibu sekalian, tetap kita baca ihdina, tunjuki kami. Walaupun kita sholat sendiri, ketika berdoa, tetap kita doakan saudara kita yang satu visi dengan kita. Itulah orang-orang yang beriman. Nah, jadi bisa kita katakan intisari semangat berjamaah itu cukup tertanam begitu dalam Islam. Nah, hanya saja bagaimana bisa membentuk semangat berjemaah yang kuat? Nah, disinilah dalam agama ada tahapan supaya terbentuk sebuah komunitas dan jemaah yang kuat. Ada tahapan yang harus kita lalui. Pertama apa? Pertama, sebelum yang lain-lain, ada namanya ta'aruf, saling kenal. Mungkin enggak kita ini bisa bergerak sebagai satu jemaah yang kuat kalau kita enggak kenal? Makanya ayat di dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Li ta'arofu, supaya kamu saling mengenal. Jadi tidak akan mungkin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, akan terbentuk satu jemaah dan kelompok yang kuat kalau kita nggak saling kenal. Nggak mungkin. Apakah terbayang kita peduli sama orang di Gaza kalau kita kenal pun nggak? Di manalah Gaza itu? Siapa orang di Gaza itu? Nggak kenal kita. Tapi ketika kita kenal, walaupun tak kenal namanya, tapi kenal kondisi di sana, kenal siapa musuh mereka, saling mengenal adalah kunci pertama. Adanya satu kekuatan kebersamaan yang kita namakan berjemaah harus diawali dengan ta'aruf. Setelah kita saling kenal, apa yang perlu kita kenal? Nah, kadang-kadang kan kalau kita kenalan sama orang, nanya, di mana rumahmu, siapa namamu, apa kerjaanmu, kan begitu. Kalau untuk kadang-kadang lebih dekat lagi, apa makanan kesukaanmu gitu lagi. Wah, ya kan? Banyak kita gali lebih lanjut informasi tambahan. Tapi dalam Islam, ya, gimana kita bisa saling kenal? Apa yang perlu kita gali? Maka di sini sebenarnya ketika dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kita ini bersaudara karena kita punya satu visi yang sama. Walaupun mungkin hubungan darah kita beda,
ada suku A, ada suku B. Tapi apakah itu kembali menjadi penghalang kita bisa bergerak sebagai sebuah jemaah? Enggak. Selama kita sudah saling kenal. Kata kunci pertama yang membuat kita merasa saling kenal, karena kita semua-semua udah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini bukan sembarang kata, ibu-ibu. Tiap orang yang udah mengucap kata kunci ini, kita tahu dia, kita kenal dia. Ya. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW ini hebat kali lah Nabi. Kenapa saya katakan hebat? Bisa dipersaudarakannya orang Muhajirin dan Ansar itu dengan kebiasaan yang berbeda-beda, dengan adat istiadat yang berbeda-beda, tapi bisa dibuat kompak. Bahkan dari awal Islam terwujud, bisa dipersaudarakannya yang beda. Bilal itu bukan orang Arab, Bilal orang Negro. Kalau sekarang dari Ethiopia, dulu namanya Habasyah, dia seorang budak, diperjualbelikan sampai akhirnya dibeli oleh orang kaya Quraisy, namanya Umayyah bin Khalaf. Itulah yang jadi tuan dia, yang menyiksa dia ketika tahu Bilal masuk Islam. Tapi coba bayangkan, Abu Bakar kira-kira kenal nggak sama Bilal? Nggak tahu siapa nama ayahnya, siapa nama maknya, siapa, berapa saudara dia, nggak kenal. Tapi yang Abu Bakar tahu apa? Begitu Bilal disiksa, dijemur di bawah panas terik matahari, ditimpakan batu karang yang besar. Kalau diletakkan sate pun mungkin masak juga sate itu, saking panasnya. Ya. Apa yang buat Abu Bakar kenal sama Bilal? Ketika disiksa, Bilal cuma ngomong ahadun, 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 ahadun. Esa, 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 Esa. Itulah kata kunci. Enggak ditanya Abu Bakar, berapa gajimu atau di mana kau kerja, enggak perlu. Tapi tahu, ini saudaraku ini. Visinya sama denganku, kiblatnya sama denganku, kitab sucinya sama denganku. Kata kunci asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kata kunci Bilal itu adalah saudara Abu Bakar. Yang paling menarik apa? Ketika Abu Bakar datang kepada tuannya Bilal, berapa kau jual budak ini? Waktu itu Umayyah karena nengok Bilal dah mau mati, ingin dilecehkannya budaknya itu. Kau bayar aja, murah pun dah ku kasih aja lah, gak ada guna lagi harganya. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Kau minta berapapun ku bayar, katanya. Dia saudaraku. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk kita tumbuhkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi saya lihat kenapa kompak pengajian dokter ini. Pertama, alhamdulillah ini semua pengajian dokter muslim. Nah, itu dia. Yang kedua, karena sudah saling kenal, satu profesi, ada dokter gigi, ya. Kemudian udah lama pula tinggal di Johor semua. Jadi ini yang membuat kita untuk membentuk sebuah jemaah, kita punya modal. Kenapa? Udah ta'aruf. Udah ta'aruf. Nah, setelah kita saling kenal, apa tahapan berikutnya? Itulah yang dalam bahasa agama namanya tafahum, saling paham. Kadang-kadang saling kenal dia gak cukup. Kenal kita, tapi boleh jadi si A punya kebiasaan tak cocok dengan kebiasaan si B. Salah paham kita gara-gara itu. Si A cakapnya, ya dia anggap suaranya ya lembut, rupanya keras sekali dianggap kawan, itu kan. Kadang-kadang perbedaan, ya bagaimana latar belakang kita dibesarkan, bagaimana keluarga kita, suku, pendidikan yang kita terima. Ini kalau nggak disertai, udah kenal pun tetap mungkin bisa salah paham. Makanya begitulah dalam agama, unit paling kecil membentuk masyarakat apa? Keluarga. Mungkin nggak terjadi pernikahan kalau nggak saling kenal. Nikah tak saling kenal itu pun nggak dianjurkan dalam agama.
Ya, jangan pula dalam beberapa adat baru kenal dia pas di kamar malam pertama itu baru kenal. Itu nggak betul juga. Jangan kemudian dianggap seakan-akan agama yang menyuruh seperti itu. Tidak ada. Rasulullah ketika ada sahabat mau menikah, Nabi tanya, udah kau tengok dia? Unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudima bainakuma, kata Nabi. Tengoklah pasangan yang akan kau nikahi. Dengan kau sudah lihat dia nyangkut di hatimu, itulah yang dapat mempertahankan hubungan di antara keduanya. Nah, itu. Jadi ta'aruf melihat dari saling kenal lahirlah saling paham. Makanya saling paham ini jamaah rahimakumullah penting kali. Kenapa? Zaman sekarang paling banyak ini yang namanya hoax, yang paling banyak yang namanya isu-isu berseliweran tanpa kita sadari. Itulah faktor utama zaman sekarang merusak hubungan dan komitmen jemaah di antara umat Islam. Berita setengah matang udah sebar, ya. Belum matang lagi, setengah matang deh, ya. Kadang-kadang bukan A1, A100 itu yang dikembangkan, ya. Ini yang kadang-kadang berita-berita tak tahu kita, kudengar begini, kudengar begitu. Makanya dalam bertafahum perlu ada namanya tabayun. Nampaklah si fulan bilang pada kau begini, betul nggak? Aku tanya dulu, ada nggak kau bilang begini padaku? Tidak ada. Ini hal-hal yang bisa merusak semangat jemaah. Jadi ta'aruf, tafahum. Tafahum dibangun di atas tabayun. Barulah yang ketiga, ini puncaknya. Ketika kita mampu mewujudkan ta'awun. Ta'awun artinya apa? Kebersamaan yang mampu melahirkan kerjasama. Kerjasama. Jadi bukan sekedar kita kenal saja, tapi kau kenal dan kau saling paham. Apa yang kau buat dengan adanya kebersamaan itu? Harus kita kemudian melangkah ke langkah berikutnya, saling kerjasama. Nah, jamaah rahimakumullah, ada satu kata-kata yang menarik. Kata-kata ini disebut kaedah emas dalam bagaimana kita mempertahankan kerukunan jemaah. Bagaimana kita menjaga hubungan yang harmonis antar jemaah yang ada. Apa isi kaedah itu? Nata'awan fima bainana fima ittafaqna fi wa na'zur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Mari kita saling bekerja sama pada hal-hal yang kita sepakati dan kita saling bertoleransi pada apa-apa yang belum kita sepakati. Inilah namanya berjemaah. Mana yang kita sepakati? Daripada kau kerjakan sendiri, berapalah potensi kalau masing-masing orang? Kecil. Coba bayangkan, si A nyumbang 100.000, si B nyumbang 200.000, si C nyumbang. Kalau duit ini diserahkan masing-masing ke penerima, berapalah yang bisa dibuat dengan sumbangan terbatas tadi? Tapi semua kita sepakat perlu si fulan tu kita bantu. Kau berapa? Aku sekian, aku sekian, aku sekian. Ini gara-gara kita saling bekerja sama pada hal-hal yang kita sepakati. Hal-hal yang kecil lambat laun jadi besar. Sama seperti sholat jemaah tadi. Kalau kita sholat sendiri, pahalanya 1. Tapi begitu sholatnya berjemaah, pahalanya 27. Ini sama seperti kita katakan ibu-ibu, 1 tambah 1 tambah 1 dengan semangat jemaah. Bukan sama dengan 3, tapi sama dengan 111. Nah, itu dia. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 111. Itulah hitung-hitungan kalkulatornya berjemaah. Kalau kita gerak sendiri-sendiri, 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. Tapi gimana 1 tambah 1 tambah 1 jadi 111? Jamaah rahimakumullah. Nah, menarik, dalam hal apa
Islam menyuruh kita untuk bekerja sama. Tadi kita kerjasama dalam hal-hal yang kita sepakati. Kalau kita nggak sepakat, ya sudah. Gimana sikap kita? Kalaupun nggak kerjasama di bidang itu, salinglah bertoleransi. Oh, si ibu itu nggak suka pedas, ya udah, berarti jangan pesan yang pedas, begitu kan? Untuk dia. Oh, si ibu ini dia nggak mau, dia mungkin ada malam-malam takziah misalnya, atau malam tahlilan, dia nggak ikut itu. Oke, ya sudah. Dalam hal yang kita sepakati kita buat. Dia nggak sepakat di bidang itu, ya sudah. Jadi jangan gara-gara ada satu kita beda, udahlah keluarkan dia dari grup kita. Nah, ini namanya kita tak paham betapa pentingnya berjemaah itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau kita pahamilah gimana dulu umat Islam betapa berjuang luar biasa ngajak orang masuk Islam, didakwahi, didatangi, diyakinkan supaya masuk Islam. Zaman sekarang ada sekelompok orang begitu mudah mengeluarkan orang dari Islam. Begitu enggak beda sama dia, ini kafir ini munafik ini fasik ini bid'ah ini keluarkan dia. Nah, ini kan sesuatu yang perlu untuk kita pahami. Masukkan orang ke Islam aja itu bukan mudah. Jangan begitu sedikit berbeda kita putus silaturahim. Seakan-akan langsung kita katakan dia bukan dari kelompok kami dan dia bukan jemaah kami. Nauzubillah. Ini yang perlu kita pahami. Kita saling kenal selama kiblatnya masih sama, Tuhan yang dia sembah pun sama, Rasulnya pun sama. Berarti ini ya masih, walaupun ada mungkin hal-hal yang berbeda, tapi wa na'zur ba'duna ba'dan. Mari kita toleransi dalam hal-hal yang kita belum sepakat. Yang kedua, dalam hal apa kita perlu bekerja sama dalam sebuah kebersamaan dan jemaah rahimakumullah? Di surah Al-Maidah ayat ke-2 Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi ini kunci. Kita mau berjemaah ini, apa yang perlu untuk kita kuatkan? Pertama, tolong menolong itu ruangnya dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Apa maksud berbuat kebaikan dan ketakwaan? Jamaah rahimakumullah, para ulama menafsirkan kata albir wat taqwa. Albir artinya segala urusan yang membawa kemaslahatan untuk dunia kita. Ini sama-sama rumah dekat sungai. Kalau banjir meluap air, sama-sama banjir semua. Udah, kalau gitu kita kerjasama gimana nanggulangi supaya nggak banjir lagi. Apa? Entah dikerok sungainya, entah dibuat bentengkah di situ. Nah, ini contoh dalam hal-hal kebaikan dunia kita namanya bir. Tapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan akhirat kita namanya takwa. Kita bukan hanya disuruh untuk kepentingan dunia saja, tapi juga untuk kepentingan akhirat. Ada rumah tahfiz, ini donaturnya kurang lah untuk biaya makan orang ini, nggak dikutip biaya. Oke lah, dari aku tiap bulan sekian aja lah. Mungkin kalau dengan duit itu tak cukup untuk biaya, tapi kawannya udahlah aku juga lah bantu-bantu katanya. Akhirnya masalah yang besar untuk urusan akhirat selesai. Kenapa? Saling tolong menolong dalam kebaikan urusan dunia, ketakwaan urusan akhirat. Tapi yang bahaya apa Bapak Ibu? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Sekarang terbalik, banyak pula orang suka tolong menolong buat dosa ini. Sampai lahir istilah korupsi berjemaah dia. Ya, artinya tolong menolong. Ya, nanti kalau kau ditanya jangan jawab tuh ya. Ya, dia. Kompak-kompakan dia. Biar aman kita ambil korupsi semua. Nah, ini masuk dalam kategori tolong menolong, iya, tapi dalam hal yang dilarang agama. Dalam hal yang dilarang agama. Berkomplot untuk mencuri, berkomplot untuk menggarong aset negara, berkomplot untuk menghalang seorang jangan sampai punya partai bisa dicalonkan. Nah, ini namanya wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Padahal tahu dia, ini orang banyak yang suka nih. Tapi jangan kita kasih perahu sama dia. Gimana? Ini tolong menolong, tapi dalam berbuat dosa dan permusuhan. Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, disinilah umat penting sekali menyadari umat ini kuat dan besar. Kenapa? Karena kita umat yang bersaudara. Itu kuncinya. Kalau umat bersaudara, artinya apa? Kita ini punya loyalitas kepada agama kita, kepada saudara kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti anggota tubuh. Satu sakit, yang lain ikut demam. Satu diganggu, yang lain merasa ikut terganggu. Itulah makna berjemaah. Makna berjemaah. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan, apa buah terpenting dari semangat berjemaah? Pertama, dengan berjemaah nilai apa yang kita kerjakan bisa berkali-kali lipat. Seperti saya katakan tadi, solat jemaah berkali-kali lipat. Dengan berjemaah kita bisa menggandakan potensi yang kecil jadi berlipat-lipat menjadi besar. Tapi bukan hanya itu. Hal yang paling istimewa dari berjemaah adalah kita dengan semangat berjemaah siap membentengi dan membela siapapun saudara yang mau dikerjai atau dihantam oleh lawan. Makanya ada satu hadis Rasulullah. Nabi berkata begini, Bapak Ibu. Kalian semua, kata Nabi, antum ala sughratin min sugharil Islam. Kalian semua tengah menjaga Islam dari tiap sisi kalian berada. Jangan sampai Islam ini diserang dari bagian yang kalian jaga. Bapak Ibu, dulu pernah terjadi ada pemerkosaan di dalam angkot. Kejadian beberapa tahun yang lalu. Gara-gara kasus itu, sepi semua angkot, gak ada orang mau naik. Kenapa? Orang sudah ngingatkan, ini gak tahu kita, mungkin pelakunya itu, tapi mungkin saja angkot yang lain perkosa juga. Jadi perbuatan satu orang ya, bisa memberikan dampak buruk kepada banyak orang. Ya, silakan. Bisa memberikan banyak dampak buruk pada orang. Makanya ketika kita melakukan apapun pekerjaan yang mau kita buat, kita harus mikir, apalah konsekuensi perbuatan itu untukku dan untuk jemaah di mana aku berada. Kalau sempat kita lakukan sesuatu, kadang-kadang dampak buruknya bukan kita sendiri, Bapak Ibu yang kena, keseluruhan. Makanya sering dikatakan, kalau kita jualan, nipu orang, kalau yang kita tipu seorang muslim, mungkin yang kena tipu bilang, si fulan nipu aku. Tapi ketika yang kita tipu non muslim tadi bilang, Islam tipu aku. Ini hati-hati. Makanya dalam konteks berjemaah, kita harus saling menjaga. Jangan sampailah kita diserang. Janganlah sampailah ada perbuatan aku yang kecil, gara-gara perbuatan itu
jadi rusak. Makanya pentinglah, kenapa di semua profesi ada asosiasinya, ada persatuannya, ada jemaahnya. Kenapa? Untuk lindungi. Ada Ikatan Dokter Indonesia. Untuk apa? Ya, ketika ada satu diserang dengan kasus malpraktek atau apa, bisa kita bilang itu kan. Kenapa? Satu saja diserang, itu jadi celah untuk nyerang yang lain. Begitulah konteks muslim. Kalau kita biarkanlah satu orang Islam yang baik diserang dan dimain-mainkan, tinggal nunggu giliran. Makanya saya sering katakan, waktu kita bukan artinya sepaham dengan apa yang dibuat oleh FPI semua atau HTI semua. Tapi ketika satu ditutup tanpa ada prosedur, ini artinya apa? Akan datang giliran yang lain juga. Ketika kita melihat satu dikerjai, kita diam, padahal itu adalah bagian dari orang Islam. Akan datang suatu masa ditutup kelompok lain yang berseberangan dan yang gak suka tanpa proses hukum yang sama. Maka makna berjemaah dalam Islam ini adalah bagian dari bagian integral dalam Islam. Dan berjemaah dekat kaitan dengan kepemimpinan. Ada sebuah hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, kalau kalian 3 orang musafir, hendaklah kata Nabi, angkat satu di antara 3 itu sebagai pemimpin. Jadi konsep jemaah ini tidak akan relevan kalau kita tak cerita tentang konsep kepemimpinan. Karena setiap ada jemaah pasti harus ada pemimpinnya. Kalau cuma kumpul-kumpul aja, tapi ketika kita berbeda pendapat, nggak ada yang menyatukan atau yang mencoba mencari titik temu. Nah, maka disitulah kita melihat salah satu tantangan berat umat Islam dalam konteks bergerak sebagai jemaah di zaman sekarang ini. Pertama, ta'arufnya kurang. Udah ada ta'aruf, tafahumnya kurang, masih sering hoax dan sebagainya. Tafahum yang dibangun di atas tabayun tadi, barulah setelah saling paham lahirlah yang namanya ta'awun. Ta'awun, saling kerjasama dalam hal yang disepakati, saling bekerjasama dalam kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Jangan kita saling bekerjasama dalam hal-hal yang sifatnya membawa dosa dan permusuhan. Bagian terakhir dari apa yang dapat saya sampaikan di pengantar sebelum kita buka diskusi, kalau kita perhatikan ta'awun, saling tolong menolong ini kalau disikapi dengan positif, Bapak Ibu, melahirkan yang namanya tanafus. Tanafus artinya berkompetisi sehat. Berkompetisi sehat. Makanya dalam Al-Quran, dalam berbuat baik, kita perlu kembangkan atmosfer kompetisi. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kau buat kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal-hal positif hendaknya orang-orang beriman saling berkompetisi. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, tanafus. Kompetisi. Tapi kompetisi ini bukan sikut-sikutan. Tanda kompetisi tak sehat, mana orang yang bagus jangan kasih sampan gitu ya. Tanda nggak sehat. Ya. Tanda kompetisi tak sehat, kita saling mengejek di belakang. Makanya dalam agama, salah satu perbuatan paling buruk itu apa? Menggunjing, gibah. Digambar seperti seorang itu makan bangkai saudaranya. Coba bayangkan, potret ada manusia makan bangkai saudaranya sendiri. Itu kan lebih dari kanibal itu. Ya. Buruk sekali potret seorang makan saudaranya. Tapi begitulah ketika ta'awun tidak dibangun di atas tanafus yang positif. Tapi kita rasakan di bulan Ramadan.
masjid-masjid gak ada yang kurang semangat kompetisi dalam bagi buka puasa. Kok bisa? Siap Ramadan kita tengok, luar biasa ya. Tuh kumpul juga biaya Ramadan ini sampai ratusan juta ini. Kok bisa? Karena lahir tanah fus, semangat. Kok bisa lah masjid ini tetap ramai sampai akhir Ramadan ya? Karena tercipta kompetisi yang sehat. Kawan tengok, bapak itu lebih senior dari saya, tahan dia 30 hari salat tarawih, aku masa tak bisa. Ini kadang-kadang menjadi sebuah motivasi. Sesama ibu-ibu, ini udah khatam keberapa bu? Udah khatam kelima aku ini gitu. Ya, aku satu pun belum khatam kan? Ini kan artinya mendorong dia. Jadi disinilah manfaat. Ketika kita tahu mendudukkan konsep berjemaah pada posisinya, bukan hanya mendorong kita saling tolong menolong, tapi saudara kita juga menjadi kompetitor yang sehat. Seorang petinju juara itu harus punya sparring partner juara juga. Kalau yang dipilihnya yang memang kurus ya nggak jago, ya sekali pukul jatuh aja. Ini nggak akan dapat lawan yang sepadan sebagai ajang latihan. Begitu juga kita umat Islam, bagaimana supaya jadi berkualitas juara. Kita pun saling bertanafus, saling berkompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat, kompetisi yang tidak dirusak oleh nilai-nilai iri dan dengki. Karena iri dan dengki itu merusak kompetisi. Qabil, Habil, abang adik, diperintahkan Allah, kalian dua, siapa yang kurbannya paling bagus, itu nanti ku terima, kata Allah. Si Qabil karena dia adalah jualan sayur dan buah-buahan, mana yang tak laku dijual itu ajalah ku kurbankan. Adiknya dia seorang peternak, mana kambing yang paling sehat, itulah yang dikurbankan. Ternyata apa yang terjadi? Diterima kurbannya Habil, ditolak kurbannya Qabil. Marah si Qabil. Kau kan kalau kau kasih kambing-kambing kurus kan sama-samanya kita terima deh. Kapain kau kasih yang bagus sekali? Adiknya bilang, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kurban orang-orang bertakwa. Gak mungkin kita kurbankan untuk Allah sesuatu yang rusak, sesuatu yang buruk, sesuatu yang reject. Artinya di pasar pun gak laku dijual. Itu yang kita kasih sama Allah. Jadi inilah makna. Ketika abangnya iri, apa yang terjadi? Kalau kerjasamalah mereka dalam menyiapkan kurban terbaik, mungkin sama-sama masuk surga. Tapi gara-gara satu berpikiran picik, selama adikku masih hidup, selama itu juga lah kurbanku tak akan diterima. Ini banyak terjadi seperti ini, tanafus yang tak sehat. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, kita di sebuah organisasi ada yang jujur. Kadang-kadang yang jujur inilah jadi musuh bersama. Kalau si Fulan ini nggak mau ikut juga korupsi sama kita, kacau kita nanti ini. Dimusuhi, disingkirkan, dibuang, difitnah. Nah, jadi disinilah pentingnya kita menyadari tanggung jawab berjemaah, bukan sekedar kenal, bukan sekedar sama saling paham, tapi saling bekerja sama dan saling berkompetisi dalam atmosfer yang sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, ya ini kita akhiri dan tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma unsur ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi Gaza ya arhamar rahimin.
Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.